Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hingga saat ini, berupa kesempatan untuk menambah bekal kita, kesempatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan hidup kita serta modal hidup kita untuk selanjutnya. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu merupakan tujuan Allah menciptakan kita dalam kehidupan ini, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini merupakan modal untuk kita hidup di kehidupan selanjutnya. Kita beribadah, menjalankan tujuan dan fungsi hidup kita, yang mana itu menjadi bekal, menjadi modal bagi kita untuk hidup di kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat nanti. Karena ketika kita berada di akhirat, modal hidup kita bukan harta benda lagi, bukan jabatan lagi, bukan pangkat lagi, bahkan bukan gelar akademik lagi, tetapi modal hidup kita selanjutnya di kehidupan di akhirat nanti adalah amal-amal kebaikan yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia yang sementara ini. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Kalau baik kita kerjakan, kembali baik kepada kita. Kalau buruk yang kita kerjakan, maka kembali buruk kepada kita. Itulah ketentuan yang Allah tentukan bagi kehidupan manusia. Dan kita disuruh ataupun diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau pilih jalan yang baik atau yang buruk, mau pilih jalan yang membawa keselamatan atau tidak. Itu bergantung kepada manusia itu masing-masing. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah serta diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di jalan yang dituntunkan oleh beliau, yang insya Allah akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, jika kita jalankan dengan sebaik-baiknya, jika kita jalankan dengan sungguh-sungguh mengikuti
jalan hidup beliau. Tentu saja sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kita miliki masing-masing. Setiap kita tentu ibadahnya berbeda. Setiap kita tentu berbeda dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maka setiap individu memiliki keutamaan masing-masing dalam amalannya. Ada yang ahli ibadah sunnah, solat tahajudnya luar biasa. Ada yang ahli menjalankan ibadah sunnahnya dengan puasa sunnah, baik puasa 3 hari di pertengahan bulan Ramadan, pertengahan bulan Hijriah, ya, Ayyamul Bid, ataupun puasa sunnah sehari puasa, sehari tidak, puasa Daud. Atau ada yang ahli menjalankan ibadah sunnah dengan senantiasa mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setiap kita memiliki amalan masing-masing. Maka kita berharap dengan amalan ini menyelamatkan kita serta mempertemukan kita kepada manusia yang mengajarkan kepada kita sunnah tersebut, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, serta kita juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sebelum kami berangkat untuk mengisi pengajian di pimpinan ranting Padang Jaya Kuaro, dapat WA dari Ustadz Yasir. Mohon maaf Ustadz Dr. Daniel tidak bisa mengisi, mohon untuk menggantikan beliau. Maka kami jawab, insyaallah Ustadz, semoga kami sempat menyiapkan untuk apa yang kami sampaikan di Ahad subuh setelah pulang dari Kuaro malam tadi. Maka ya tentu saja ya dengan persiapan yang apa ya yang bisa kami lakukan, akan kami sampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Ya karena memang mohon maaf kalau kami isi pengajian itu ya harus menyiapkan dulu materinya ya. Karena kalau tidak disiapkan ya nanti bisa bingung juga mau apa yang disampaikan ya. Makanya ya bisa kata orang pasir itu beleleng juga kalau misalnya nggak disiapkan ya. Bahkan sudah disiapkan kadang-kadang ya tentu saja untuk maksimal ya perlu usaha yang keras ya. Karena untuk berbicara di depan itu tentu saja tidak mudah ya. Perlu ya persiapan, perlu ya ketenangan dan lain sebagainya. Karena pernah kami di awal-awal dulu ya, misalnya kasus mengisi khutbah di Masjid At-Taqwa ya di tahun 2019 awal datang ke sini awal-awal, dan ternyata yang di depan mimbar itu ada Ustadz Zaini ya, yang kami ketahui ilmunya melampaui kita di atas luar biasa ya. Tentu saja ketika berhadapan dengan orang semacam ini, apa yang kita siapkan tadi hilang semua, blank semua ya. Akhirnya ya dengan apa adanya ya menyampaikan ini kadang-kadang perlu persiapannya dan lain sebagainya. Maka ada yang mengatakan orang yang berbicara di depan itu ya mungkin kalau secara fisik kita melihatnya tidak mengeluarkan otot ya. Tetapi ada sebuah penelitian yang mengatakan orang yang berpikir kemudian dia berbicara di depan itu mengeluarkan kalori yang tidak sedikit, mengeluarkan kalori yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan ya kalori orang yang berbicara di depan kemudian dia berpikir untuk apa yang dia sampaikan itu ya bisa jadi mengalahkan energi atau kalori orang yang bekerja secara fisik ya. Kenapa? Ya karena yang bekerja adalah ya secara jasmaninya juga pikirannya ya. Jadi semuanya berfungsi di sana ya. Berbicara dengan ototnya kemudian memikirkan sesuatu apa yang disampaikan. Maka inilah yang akan kami sampaikan, apa yang kami siapkan ya. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Kami awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-43 sampai dengan ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini memerintahkan kepada kita 3 hal.
Apa saja ketiga hal tersebut? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, laksanakanlah salat, dirikanlah salat, merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam yang menjadi mukallaf, ya, yang sudah baligh, yang tidak gila, yang dalam kondisi sadar dan beragama Islam. Maka Allah memerintahkan, kalau kamu orang Islam sudah balik, kamu dalam kondisi berakal, kamu dalam kondisi sadar, kamu dalam kondisi tidak tidur, maka dirikanlah solat, laksanakanlah solat. Ini perintah Allah kepada orang yang beragama Islam, siapapun dia, seperti apapun posisinya, kalau dia beragama Islam, berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala ini baginya. Kemudian perintah yang kedua, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang sudah balik, yang sudah, ya, memenuhi ketentuan sebagai mukallaf, ya, yang dalam kondisi tidak gila dan lain sebagainya, maka perintah zakat ini berlaku baginya, baik zakat fitrah maupun zakat terkait dengan harta benda. Kemudian perintah yang ketiga, warka'u ma'ar raqiin, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah untuk kita melaksanakan sholat berjamaah, bahwa kita sholat bersama orang-orang yang melaksanakan sholat, kita takbir bersama dengan orang-orang yang takbir, kita ruku bersama orang-orang yang ruku, kita sujud bersama orang-orang yang sujud. Di mana kita melaksanakan ini? Bagaimana kita bisa melaksanakan ini secara bersama? Dengan berjamaah. Dan tempat berjamaahnya umat Islam adalah di masjid, di musola, di langgar, maupun di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan sebagai tempat sholat berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli kitab, ya. Mereka mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala, telah membaca kitab Taurat tetapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya, dan jadikanlah salat, ya, jadikanlah salat dan sabar, ya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu, dan itu tidak mudah, itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini yang akan kami tekankan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya di ayat yang ke-45 ini, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong hidupmu. Kenapa sabar dan salat ini dibarengi, disandingkan di sini? Pertama, di antara alasannya adalah bahwa salat ini membutuhkan kesabaran. Yang namanya ibadah salat membutuhkan kesabaran, baik salat yang secara sendiri, ya, mandiri, munfarid, ya, maupun salat berjamaah, butuh yang namanya kesabaran. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membagi sabar itu dalam 3 bagian, 3 aspek. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, termasuk sabar menjalankan salat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah larang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh yang namanya kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah, ya. Mungkin selama ini kita mengatakan ketika ada saudara yang mendapatkan ujian musibah, sabar ya Pak,
sabar ya mas, dan seterusnya. Tapi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Maka Allah membarengi perintah salat dengan sabar. Kemudian sabar ini dan salat ini merupakan jalan kita untuk meraih kemuliaan hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Karena salat ya, jalan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ya, takbir kita, ruku kita, sujud kita sampai salam di akhir salat kita. Kemudian sabar itu merupakan jalan untuk kita berinteraksi dan berhubungan dengan sesama makhluk. Kalau tadi sifatnya vertikal ya, sedangkan sabar ya, salat ya, sifatnya vertikal ke atas, sabar itu sifatnya horizontal ya, ke samping kiri, ke samping kanan, ke depan dan ke belakang kita, yaitu kepada sesama makhluk. Inilah modal hidup kita. Makanya Allah mengatakan kalau orang mampu menjadikan sabar dan salat ini ya, tentu dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini jaminan dari Allah Subhanahu. Dan Allah menegaskan kembali di akhir ayat ini, hal itu tidaklah mudah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar melaksanakan salat dengan baik, orang yang benar-benar menjalankan salat serta mengamalkan salat dalam kehidupannya sehari-hari ya. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa salat itu adalah ya, sesuatu yang kita kerjakan ya, dan sesuatu yang kita dapatkan setelah salam sampai takbir ya. Padahal yang kita ketahui dalam fikih ya, salat itu dimulai dari takbir sampai salam. Tapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang salatnya khusyuk itu adalah orang yang mampu salat dari salam sampai takbir. Ini kan menyalahi arti dari para ahli fikih. Bagaimana Ustaz? Maksudnya di sini adalah orang yang salatnya khusyuk, orang yang mampu meraih dari tujuan salat adalah orang yang mampu mengamalkan salat sejak selesai salam sampai takbir. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang salatnya berhasil, orang yang salatnya khusyuk, orang yang salatnya benar adalah dari salam setelah subuh sampai takbir salat zuhur nanti dia mampu mengamalkan nilai-nilai salat dalam kehidupannya. Dia khusyuk dalam menjalani kehidupan ini dengan apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang Allah larang dalam kehidupan ini. Itu orang yang khusyuk salatnya, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang berhasil menjalankan salat. Begitu juga nanti setelah salam salat zuhur sampai takbir salat asar, dia tenang hidupnya, dia khusyuk menjalani kehidupan ini dengan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai salat dia amalkan dalam kehidupan dari zuhur sampai asar, kemudian dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh, begitu seterusnya berputar setiap harinya. Maka orang inilah orang yang khusyuk salatnya. Luar biasa. Kalau kita mampu mendapatkan ini, tentu saja tidak mudah ya. Wa innaha lakabiratun ila alal khashi'in. Itu tidak mudah, itu sangat berat sekali untuk dilakukan. Tetapi kita berusaha untuk mendapatkannya. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ya, keutamaan salat berjamaah. Disebutkan dalam sebuah riwayat kan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil faddi bisab'ina wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Ini diantara sekian banyak keutamaan orang yang melaksanakan salat secara berjamaah. Ada pertanyaan dari jamaah kami semalam di Padang Jaya.
Ustaz, kenapa di tempat kita, di lingkungan kita, kalau ada undangan acara pernikahan, selamatan, akikahan, dan acara-acara yang lainnya, itu yang datang banyak. Tapi kalau diundang ke masjid dengan kalimat Allahu Akbar, panggilan adzan itu yang datang sedikit. Lantas manusia sekarang ini lebih mengutamakan undangan sesama manusia dibandingkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana, Ustaz? Dan bagaimana kita menyadarkan ya orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita ini, kata jamaah tersebut. Ya, kami jawab, itu memang ya sesuatu yang terjadi di mana-mana, bukan hanya di kampung, di kota-kota pun sama saja terjadi seperti itu ya. Bahwa ketika mendatangi undangan sesama manusia itu ya bisa jadi lebih banyak yang datang ketika undangan ya untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan adzan itu undangan Allah ya. Undangan Allah untuk kita melaksanakan salat, untuk datang ke masjid. Tapi sebagian manusia lebih mengutamakan undangan sesama manusia dibandingkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami jawab, ya pertama adalah ya kita doakan saja ya. Terus kita doakan saudara-saudara kita. Karena memang ya kita ini kan sebagaimana kami katakan ya, kami berangkat dari Grogot ke Kuaro, ke Longikis, Longkali ya. Ya, niatnya salah satu yang utama adalah agar kita ini sama-sama mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Itu adalah tujuan kita. Mohon maaf ya, kami sampaikan. Kami ketika ngisi ke sana, ke desa-desa, pulang itu tidak bawa amplop ya. Jangan dikira ini enak sekali ngisi-ngisi dapat amplop. Tidak ya. Tidak sama sekali ya. Jadi kami ke sana lillahi ta'ala, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang membawa kebahagiaan. Ketika kami melihat jamaah orang-orang di ranting di kampung itu bisa tersenyum, bisa ketawa ketika kami menyampaikan kebaikan, itu kenikmatan yang luar biasa dalam hati ya. Makanya teman kami yang mengantar kami semalam, yang menyupiri mobil ya, saya menikmati sekali berdakwah seperti ini, kata beliau ya. Kenapa? Karena ada suatu kenikmatan yang tidak bisa kita dapatkan selain dengan cara seperti ini. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang, dan itu dapat kita rasakan kenikmatan tersebut dengan cara seperti itu. Bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di kampung, di pelosok. Bahkan saya kadang berjumpa dengan, ya mohon maaf, ketika jamaahnya banyak orang Pasir, ya saya pakai bahasa Pasir sebagian ya ketika mengisi ya. Karena mereka kadang ada jamaah di Bukhara ya, di dekat Lempesu sana, masuk desa Lempesu. Ustaz, kami itu enak bertanya kalau misalnya ustaznya orang Pasir, karena kami nggak sungkan. Ternyata kalau mereka nggak sungkan kalau sama orang Pasir ini. Jadi kalau sama ustaz yang lain kadang kami nggak enak kalau tanya ini dan itu. Tapi kalau sama orang Pasir kami ya lebih nyaman bertanyanya. Ya. Artinya menggunakan bahasa Pasir ya. Apalagi mungkin kalau di desa itu ada orang yang ya bahasa Indonesianya nggak selancar kita yang biasa bahasa Indonesia ya. Ada orang yang sudah sepuh-sepuh itu ya tidak begitu lancar menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bukan hanya di sini, ya, di Jawa pun pernah saya mengalami ketika kami di Mualimin dulu, mau balik hijrah di Desa Pundong. Desa Pundong itu perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Gunung Kidul, dan itu merupakan pusat gempa di Jogja dulu, di Kali Opak namanya, pusat gempa. Kami mendapatkan tugas mau balik hijrah dari Madrasah Mualimin di desa tersebut. Ketika kami menyampaikan pengajian pertama itu, yang simbah-simbah, nenek-nenek, kakek itu nggak paham apa yang kami sampaikan. Kenapa? Ternyata mereka nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa, bisanya kulo nyuwun pangapunten gitu ya. Kulo niki saking Kalimantan, boten ngertos bahasa Jawa kromo gitu ya. Jadi itu yang saya hafal ya, untuk mengantisipasi itu. Nanti diterjemahkan sama jamaah yang lain, saya bilang kalau misalnya nggak paham. Jadi memang ya, ada jamaah ya di desa-desa di pelosok itu ya tidak begitu ya fasih, tidak begitu paham menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ya kadang ketika kami mengisi menggunakan bahasa Pasir, misalnya di Pasir sini, ya mereka ya merasa enak ketika bertanya. Dan ini suatu kenikmatan yang akan didapatkan, yang kami dapatkan ketika melakukan aktivitas dakwah yang semacam itu. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita tadi. Kenapa
kok manusia ini ya lebih mengutamakan undangan sesama makhluk manusia dibandingkan undangan Allah Subhanahu wa taala? Di antara jawabannya yang terakhir kami sampaikan sebuah hadis juga di dalam Umdatul Ahkam ya, karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala ini, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalus shalah alal munafikin salatul isya wa salatul fajr ya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fiha la atauhuma walau habawan walaqad hamamtu an amuru bis shalah ya. Seandainya sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya itu ya, seperti apa keutamaan salat isya dan subuh berjamaah tersebut, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan cara merangkak ya. Jadi ini kata Nabi ya, seandainya manusia ini tahu keutamaan salat berjamaah khususnya isya dan subuh, mereka akan mendatangi walaupun dengan cara merangkak ya. Ini kata Nabi. Kenapa ada orang enggan berjamaah, enggan salat isya dan subuh? Karena mereka tidak tahu, kata Nabi. Maka tugas kita menyampaikan, memberitahu, memberikan penjelasan ya, makanya kemarin saya sampaikan, kenapa kita ini diperintahkan ini dan itu, kita harus cari tahu apa sebabnya, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa harus bayar zakat dan sebagainya. Kalau kita sudah tahu, maka insya Allah kita akan melaksanakannya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, karena kita tak tahu alasannya, karena kita tahu apa yang akan kita dapatkan nantinya. Maka di antara penyebabnya yang saya sampaikan adalah karena tidak tahu keutamaan ya, luar biasanya manfaat dari sholat berjamaah. Yang pertama kami sampaikan kepada jamaah adalah doakan mereka, terus ajak mereka. Ini bagian dari dakwah kita, bagian dari tugas kita untuk mengajak ya saudara-saudara kita sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah. Tujuannya agar sama-sama masuk surga, sama-sama mendapatkan keselamatan. Bukan tujuannya untuk ya merugikan saudara kita, tidak. Kita itu berdakwah, mengajakkan, tujuannya agar kita ini sama-sama menjalankan perintah Allah, sama-sama nanti mendapatkan keselamatan. Makanya kan saudara-saudara kita ini salah satu yang bisa menyeret kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya kami tidak ditemukan oleh Ustadz Nazamuddin misalnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka saudara yang sudah masuk surga ini, teman yang sudah masuk surga ini, dia akan mencari temannya di dunia dulu. Dulu di dunia sering ikut pengajian bersama, duduk bersama di dalam sebuah pengajian, duduk bersama salat berjamaah, ikut kebaikan bersama-sama, tapi tidak ditemukan di dalam surga. Maka dia akan sibuk nanti mencari temannya, saudaranya yang tidak ditemukan dalam surga tersebut. Sehingga apa? Dia seret masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah Subhanahu wa taala tentu. Ini diantara keutamaan ketika kita bersama-sama berjamaah menjalankan kebaikan. Nanti kita akan bersama-sama juga mendapatkan kebaikan di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, dan kami pun menyampaikan dengan keterbatasan kami. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sempurnakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.